Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi dalam program Tak Kenal Maka Ta'aruf. Nikah tanpa pacaran? Insya Allah yakin. Para pemirsa, dalam urusan jodoh, terkadang kesendirian dalam penantian yang penuh dengan kesabaran jauh lebih baik dibandingkan mendahului berpasangan tapi belum halal. Nah, sahabat ta'aruf kita kali ini seorang laki-laki bernama Dero. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan profilnya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dero. Usia saat ini 30 tahun. Saya adalah seorang karyawan event organizer, pemain musik, dan juga seorang model. Dengan pekerjaan saya saat ini, saya merasa sudah mapan dan mampu untuk membangun sebuah keluarga. Dan dengan usia yang saya sudah cukup matang, bukan hanya saya, tapi juga keluarga saya pun berharap agar untuk segera menikah. Saya di sini tidak berharap untuk mendapatkan sosok sempurna menjadi istrinya. Cukup seorang wanita yang bersama-sama membangun sebuah keluarga yang samawah, sakinah, mawadah, warahmah. Dan dengan bertaaruf, saya berharap menemukan sosok yang benar-benar mau mendampinginya karena Allah. Dan kita langsung ketemu pada hari itu dengan Dero. Seperti biasa, gue coba menggali lebih dalam mengenai kisah asmaranya. Sebenarnya dulu Dero itu pernah punya pacar atau pernah pacaran gitu? Ya. Aku dulu pernah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Sudah hampir mau menikah. Saya menemukan kwitansi, dia dari dokter kandungan. Setelah saya tanya, dia bilang hanya cek masalah sakit saat menstruasi. Saya akhirnya nekat ajak dia ke dokter kandungan. Shock dokter. Bilang dia hamil 2 bulan. Keluarga saya takut, tidak setuju, Tad. Akhirnya pernikahan kita batal. Gue bisa ngerasain gimana sedihnya dia di saat udah pacaran lama. Istilahnya kayak jagain jodoh orang untuk waktu yang begitu lama dan ternyata mendapat kenyataan yang sepahit itu. Memang janji Allah tuh sangat amat benar. Itu boleh jadi yang memang kita sukai ternyata kurang baik buat kita. Dan sebaliknya boleh jadi yang kita tidak sukai ternyata itu baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi ya sekarang inilah kita dengan tim. Ya, Tak Kenal Maka Ta'aruf insya Allah akan membantu mencarikan jodoh dalam melalui proses ta'aruf ini. Tapi maaf sebelumnya Pak Ustadz, saya mau tahu lebih dalam lagi, ta'aruf itu apa sih Pak Ustadz? Baik, ta'aruf itu asal katanya adalah ta'arofa ya ta'arofu, artinya mengenal. Artinya proses mengenal satu sama lain secara islami. Fungsinya adalah kita kenalan, tapi kita juga menghindari hal-hal yang membawa kita kepada perzinahan. Artinya hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, seperti itu. Di dalam ta'aruf itu bukan kita semena-mena ketika kita ingin ta'aruf, kita berduaan terus jalan kemana ke sini, enggak. Nah, jadi yang namanya jadi yang namanya ta'aruf nanti kita ada yang namanya nazar, kita melihat dan itu kita tidak berdua. Jadi kita nanti ada yang menemani dari pihak keluarga masing-masing atau dari beberapa orang yang lainnya. Kenapa? Itu akan lebih baik menjaga kita dari fitnah-fitnah yang kita tidak inginkan. Dan juga proses ta'aruf itu insya Allah menjadikan kita itu lebih terjaga. Marwah kita, harga diri kita, dan kemudian banyak hal-hal baik dari proses ta'aruf ini. Yang gue mau tanya ini, lu sekarang udah move on belum dari mantan lu? Karena ini lumayan Betul. susah pasti untuk Kita nggak mau ternyata ketika kita ta'aruf ternyata hanya untuk main-main kemudian itu ditinggalkan dan ya
tanpa kejelasan. Takutnya ada hati yang disakiti. Betul, gitu. kita nggak pengen. Gimana bro? Gue pengen Kalau memastikan untuk dulu. saya pribadi, saya udah yakin mas. Saya udah bisa move on lah. Alhamdulillah kalau gitu. Seperti biasa, sudah ada Ustadz Kafi yang akan memberikan beberapa rekomendasi pilihan yang akan dipilih pada akhirnya oleh Dero. Silakan Ustadz, gunakan ya. waktunya sebaik mungkin, jangan buru-buru karena ini urusan jodoh. Betul. Ya. Tenang aja, dibaca dulu profilnya. Akhirnya saya memilih 3 wanita. Di antaranya ada Vera, ada Amel, ada Yulia. Oke, hari selanjutnya setelah kita dapat persetujuan dari 3 kandidat wanita yang sudah dipilih oleh Dero, akhirnya mereka setuju untuk dipertemukan. Dero diperbolehkan untuk bertemu meskipun tidak bertatapan secara langsung. Halo, Assalamualaikum Vera. Hai, waalaikumsalam. Nama aku Vera. Saat ini usiaku 30 tahun. Di usiaku yang sudah tidak muda lagi, tentunya saya berharap bertemu dengan calon suami yang bisa menerimaku apa adanya. Saat ini saya terlalu fokus untuk bekerja dan berkarir sehingga aku lupa akan satu hal yang seharusnya sudah kupikirkan, yaitu menikah. Tapi, aku juga ada keinginan ketika menikah. Aku berharap calon suamiku dapat menerima jika aku harus tetap bekerja. Sebagai tulang punggung keluarga, aku ingin perjuanganku dalam karirku tidak berakhir karena sebuah pernikahan. Aku boleh bertanya, Vera? Oh, sangat diperbolehkan. Kamu sudah pernah berpacaran? Sudah pernah sih, tapi nggak lanjut karena Vera lebih fokus ke keluarga. Oh, gitu. Kriteria suami Vera yang dicari seperti apa? Vera sih maunya yang bertanggung jawab sama sudah mapan nih. Kamu udah mapan belum? Sudahlah. Kalau untuk kriteria fisik, Kalau Vera pribadi sih, Vera nggak suka cowok yang berkumis sama berjenggot. Geli soalnya. Gue masih ngeliat awal-awal mereka agak malu-malu, tapi begitu semakin dalam ngobrolnya semakin lama, gue bisa ngeliat obrolan Vera dan Dero ini lumayan sedikit serius nih. kalau kita punya anak, Ya, kamu mengutamakan kerjaan atau anak? kalau Vera sih dua-duanya Vera utamakan ya, karena anak sama pekerjaan sama-sama pentingnya. Mereka adalah hal utama bagi Vera. Kalau Dero sendiri kerjanya apa? Kalau Dero kerjaannya IO. Oh, oh ya. Kalau misalkan pendapatan istri lebih besar daripada suami, menurut kamu gimana? Oh, jelas tidak bisa dong. Pendapatan suami harus lebih besar daripada istri. Karena menurut Vera ini udah sukses. Jadi Vera nggak mau dapat suami yang di bawah Vera. Kamu kalau punya istri, istrinya disuruh berhenti bekerja atau masih diperbolehkan bekerja? Kalau untuk pribadi saya, istri stop kerja. Biarkan saya yang kerja. Oh, jadi Dero, kalau misal udah nikah aku nggak boleh kerja, pendidikan aku terus gimana dong? Aku kan udah S2, terus karir aku, masa aku harus nyanyain semuanya gitu? Terus aku harus ngurus anak doang? Intinya aku kan di sini kepala keluarga, Vera. Kamu harus tahu lah, harus nurut sama suami. Ya nggak bisa kayak gitu dong, kamu nggak boleh nuntut aku kayak gitu. Kalau misal kayak gitu, kamu egois ke aku. Pekerjaanmu kan cuma IO ya, sedangkan aku ini udah manajer ekspor import loh. Terus kalau aku sama kamu berarti aku harus ngorbanin semua yang udah aku perjuangin dari nol. Di sini dia terlalu melibatkan kerjaan dia dan selalu membanding-bandingkan pekerjaan dia dengan pekerjaan saya. Maaf Mas Mikdad, kayaknya saya nggak bisa nerusin proses ta'aruf ini lagi deh.